Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Heran Ramadhani dengan NIM 204025000006 kelas 02. Saya akan menjelaskan materi mengenai tugas-tugas perkembangan peserta didik. Menurut Hafir-Gus, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu, dan apabila berhasil mencapainya, mereka akan berbahagia. Tetapi sebaliknya, apabila mereka gagal, akan kecewa dan dicela orang tua atau masyarakat, dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. Adapun pembagian tugas-tugas perkembangan untuk masing-masing fase dari sejak masa bayi sampai usia lanjut dikemukakan oleh Hafir-Gus sebagai berikut. Pertama, masa bayi atau anak-anak. 1. Belajar berjalan. 2. Belajar makan makanan padat. 3. Belajar berbicara. 4. Belajar mengendalikan pembuangan kotoran tubuh. 5. Mencapai stabilitas fisiologi. 6. Membentuk pengertian sederhana tentang realitas fisik dan sosial. 7. Belajar kontak perasaan dengan orang tua, keluarga, dan orang lain. 8. Belajar mengetahui mana yang benar dan yang salah serta mengembangkan kata hati. Yang kedua, masa anak sekolah. 1. Belajar ketangkasan fisik untuk bermain. 2. Belajar bergaul yang bersahabat dengan anak-anak sebaya. 3. Belajar peranan jenis kelamin. 4. Mengembangkan kata hati, moralitas, dan skala nilai-nilai. 5. Belajar membebaskan ketergantungan diri. 6. Mengembangkan sikap sehat terhadap kelompok dan lembaga. 3. Masa remaja. 1. Menerima keadaan jasmania dan menggunakannya secara efektif. 2. Menerima peranan sosial jenis kelamin sebagai pria atau wanita. 3. Menginginkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab sosial. 4. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. 5. Belajar bergaul dengan kelompok anak-anak wanita dan anak-anak lelaki. 6. Perkembangan skala nilai. 7. Secara sadar mengembangkan gambaran dunia yang lebih adekuat. 8. Persiapan mandiri secara ekonomi. 9. Pemilihan dan latihan jabatan. 10. Mempersiapkan perkawinan dan keluarga. Keempat, masa dewasa awal, yaitu 1. Mulai bekerja. 2. Memilih pasangan hidup. 3. Belajar hidup dengan suami atau istri. 4. Mulai membentuk keluarga, mengasuh anak. Kelima, masa dewasa madya. 1. Mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir pekerjaan. 2. Mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu senggang yang dewasa. 3. Mencapai tanggung jawab sosial dan warga negara secara penuh. Harlak menyebut tugas-tugas perkembangan ini sebagai social expression, yang artinya setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan tertentu yang penting dan memperoleh pola perilaku yang disetujui oleh berbagai usia sepanjang rentang kehidupan. Menurut beberapa ahli psikologi lainnya tentang tugas perkembangan di setiap fase-fase perkembangan 0-6 tahun. 1. Charlotte Bohler dalam bukunya yang berjudul The First Year of Life, fase pertama 0-1 tahun, belajar menghayati berbagai objek di luar diri sendiri, melatih fungsi-fungsi motorik. Fase kedua 2-4 tahun, belajar mengenal dunia objektif di luar diri sendiri disertai dengan penghayatan yang bersifat subjektif. Fase ketiga, lebih dari 5 tahun, belajar bersosialisasi, anak mulai memasuki masyarakat luas. Kedua, Elizabeth B. Harlow dalam bukunya Developmental Psychology, prenatal yaitu masa konsepsi anak sampai umur 9 bulan di kandungan ibu. Masa natal 1. Infansi atau neonatus, dari lahir sampai usia 14 hari, penyesuaian terhadap lingkungan. 2. Masa bayi 2 minggu sampai 2 tahun, bayi tidak berdaya dan sangat tergantung pada lingkungan, dan kemudian anak mulai berusaha menjadi lebih independen. 3. Masa anak lebih dari 2 tahun, anak belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ketiga, Erik Erikson dalam bukunya Childhood and Society, masa bayi 0-1,5 tahun, anak belajar bahwa dunia merupakan tempat yang baik baginya, dan ia belajar menjadi optimis mengenai kemungkinan mencapai kepuasan. Masa toddler 1,5-3 tahun, anak belajar menggunakan kemampuan bergerak sendiri untuk melaksanakan 2 tugas
penting, yakni pemisihan diri dari ibu dan mulai menguasai diri, lingkungan, dan keterampilan dasar untuk hidup. Awal masa kanak-kanak, lebih dari 4 tahun, anak belajar mencontoh orang tuanya. Pusat perhatian anak berubah dari benda ke orang. Tugas-tugas perkembangan remaja dan dewasa masa ini merupakan masa transisi yang dapat diarahkan kepada perkembangan masa dewasa yang sehat. Remaja merupakan masa berkembangnya identiti atau identitas. Identiti adalah suatu pengorganisasian dorongan-dorongan, kemampuan-kemampuan, keyakinan-keyakinan, dan pengalaman-pengalaman individu ke dalam citra diri yang konsisten. Menurut beberapa ahli, tugas-tugas perkembangan pada masa ini adalah: 1. William Kay menerima fisiknya sendiri beriku keragaman kualitasnya, mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang menjadi otoritas, mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan belajar bergaul dengan teman sebaya, menemukan manusia model untuk dijadikan identitasnya, menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri, memperkuat kemampuan mengendalikan diri atas dasar prinsip atau falsafah hidup, mampu meninggalkan masa kanak-kanaknya. 2. Robert J. Havergus mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, mencapai peranan sosial sebagai pria atau wanita, menerima keadaan fisiknya dan menggunakannya secara efektif, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, mencapai jaminan kemandirian ekonomi, memilih dan mempersiapkan karir atau pekerjaan, belajar merencanakan hidup berkeluarga, mengembangkan keterampilan intelektual. 3. Charlotte Buhler belajar melepaskan diri dari persoalan tentang diri sendiri dan lebih mengarahkan minatnya pada lapangan hidup konkret yang dahulu dikenalnya secara subjektif belaka. 4. Elizabeth B. Harlock belajar menyesuaikan diri terhadap pola-pola hidup baru, belajar untuk memiliki cita-cita yang tinggi, mencari identitas diri, dan pada usia kematangannya mulai belajar memantapkan identitas diri. Erik Erikson, anak mulai memusatkan perhatian pada diri sendiri, mulai menentukan pemilihan, tujuan hidup, belajar berdikari, dan belajar bijaksana. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang materi tugas-tugas perkembangan peserta didik. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Dah.